warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Novita Haryani? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini dengan Ibu Novita Haryani dari kelas 3 SDN 8 Tanjung Agung. Hari ini adalah kegiatan observasi kelas yang akan dilaksanakan di kelas 4 dengan mata pelajaran dengan kelas 3 ya, di kelas 3 dengan mata pelajaran apa Ibu? Matematika. Dengan mata pelajaran matematika. Sebelum pelaksanaan observasi kelas, Ibu Novita, kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, di mana tujuan dari supervisi kelas itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan tujuan dari percakapan pra-observasi kita hari ini adalah untuk persiapan awal agar Ibu Novita lebih siap dalam melakukan pembelajaran nantinya di kelas dan bisa lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak di kelas 3. Ya. Adapun kita akan langsung melakukan percakapan pra-observasi, yang mana percakapan yang pertama, pertanyaan yang pertama Ibu Novita, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Novita capai hari ini di kelas 3? Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama itu anak dapat mengurutkan data dan membandingkan data. Dan yang kedua, anak dapat menyajikan data dalam bentuk tabel sederhana. Ya. Oke. Hanya 2 itu saja? Iya. Ya. Jadi saya ulangi, Ibu Novita hari ini akan melakukan pembelajaran matematika di kelas dengan tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak bisa mengurutkan data, kemudian yang kedua bisa menyajikan data dalam bentuk tabel seperti itu. Iya. Oke. Selanjutnya, area pengembangan yang ingin Ibu Novita capai pada saat nanti pembelajaran di kelas, area apa saja? Apa kognitifnya, sikapnya, atau apa yang ingin Ibu Novita capai nanti? Untuk area pengembangan yang pertama itu ranah kognitifnya. Nanti anak-anak dapat mengurutkan dan membandingkan data. Dan yang kedua, pada ranah keterampilan, anak-anak nantinya bisa membuat data sederhana dan membuat tabel sederhana. Untuk keterampilannya diharapkan nanti anak-anak itu bisa membuat tabel data sederhana. Juga ada keterampilan sosial Bu ya. Nanti anak-anak kan ada bekerja sama dalam kelompok. Nah, diharapkan anak-anak dapat berkolaborasi ya. Jadi Ibu Novita mengharapkan pada pembelajaran hari ini tidak hanya ranah kognitif saja, tetapi yang diharapkan, yang ingin dikembangkan adalah bagaimana anak-anak itu bisa membangun kolaborasi antar sesama. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran dan untuk mencapai area pengembangan yang ingin Ibu Novita capai, apa strategi yang akan Ibu Novita terapkan, atau model pembelajaran yang bagaimana yang akan Ibu Novita lakukan di kelas sehingga tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin Ibu Novita kembangkan itu bisa kita capai pada pembelajaran hari ini? Untuk model kebetulan hari ini saya akan menggunakan PBL Bu ya. Nah, untuk media nanti dalam kerjasama akan menggunakan permen sebagai media mereka belajar. Oke, berarti dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning, artinya Ibu Novita nanti akan menyajikan sebuah masalah dulu dengan anak-anak seperti itu ya. Dan anak-anak akan diminta untuk mencari pemecahannya. Itu tentunya terkait dengan data ya. Oke, yang kedua, strategi yang akan Ibu Novita siapkan nanti di kelas supaya tercapai tujuan pembelajarannya menggunakan media. Media pembelajaran, kalau boleh tahu ini dalam bentuk apa Bu? Kalau media untuk di kelas sekarang itu sudah ada kit, program interaktif digital. Terus itu ada dadu, sebagai alat untuk menentukan data, dan permen sebagai alat bantu dalam mereka bekerja kelompok. Jadi dalam hal ini Ibu Novita nanti akan menampilkan
menampilkan atau menyajikan media dalam bentuk konkret ya. Iya. Konkret. Media konkret. Nah, selanjutnya pada saat pembelajaran nanti, pada saat akhir pembelajaran, bagaimana cara Ibu Novita untuk bisa mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada hari ini? Untuk mengukur, nantinya saya akan memberikan evaluasi ulang Ya. di akhir pembelajaran dengan memberikan beberapa soal. Kebetulan untuk hari ini saya menggunakan isian singkat sebagai tolak ukur saya dalam pencapaian pembelajaran hari ini. Iya. Baik. Selanjutnya, apa tolak ukur Ibu Novita bisa mengatakan bahwa anak-anak Ibu Novita itu hari ini sudah berhasil? Tolak ukur. Iya. Kebetulan nanti ada 4 soal yang saya berikan dan ada beberapa yang soal hots ya Bu yang saya berikan. Jika mereka mampu paling tidak 3 soal mereka kerjakan, mereka dapat dimasukkan dalam kategori hasil dalam kegiatan. Ya, baik. Berarti target Ibu Novita dikatakan berhasil anak-anak Ibu Novita dalam pembelajaran hari ini jika nanti pada saat asesmen akhir dari soal-soal yang Ibu Novita berikan 90% mereka sudah bisa menjawab. Oke. Baik. Mungkin itu saja percakapan pra observasi yang kita lakukan hari ini. Selanjutnya kita akan siap-siap menuju kelas untuk melaksanakan kegiatan observasi kelas ya. Ucapkan bismillah ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tertib, dan semua tujuan pembelajaran serta area pengembangan yang ingin dikembangkan Ibu Novita bisa tercapai dengan baik ya. Sekali lagi selamat melaksanakan observasi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, anak-anak, tadi sebelum datang sekolah ada yang sarapan dulu? Ada. Boleh tanya, kalau Onya sarapannya apa? Enak deh. Kalau Teja? Susu ji. Ray? Sate. Ada yang sarapan dengan nasi goreng? Nah, 2 orang yang nasi goreng ya. Kalian dengan? Siapa? Ah ya. Ada lagi? Berapa sarapan? Sarapannya apa? Ini ternyata teman-teman kita banyak yang sarapan dulu ya. Harus sarapan sudah harus sarapan terlebih dahulu. Ada yang dengan mie, dengan nasi goreng, dengan energen, susu, dan juga sate. Nah, kira-kira untuk menentukan yang sarapan nasi goreng berapa orang, yang sarapan dengan susu berapa orang, bagaimana sih caranya? Berapa? Menanyai, boleh dengan menanyai. Bertanya, Mbak, kenal nggak? Menunjuk satu-satu, ya, boleh, bentar ya. Nah, dari jawaban teman-teman tadi, agar terlihat rapi dan lebih bisa berapa, nanti itu akan didapat dalam bentuk tabel, ya. Hari ini kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang tujuannya nantinya itu anak-anak yang pertama bisa mengurutkan dan membandingkan data. Terus yang kedua, anak-anak bisa membuat data tabel sederhana, ya, membuat tabel sederhana. Itu harapan kita dalam pembelajaran hari ini, oke. Coba sekarang perhatikan, apa itu data? Data adalah informasi yang dikumpulkan dari hasil pengamatan atau pertanyaan. Nah, seperti itu tadi kan, ibu nanya sarapan itu apa untuk mencari atau mengumpulkan informasi tentang sarapan yang dilakukan anak-anak di rumah. Terus, data bisa berupa angka atau gambar. Bisa, data yang bisa seperti angka. Ya, ada sini itu. Berat badan, data berat badan anak, tinggi badan anak, itu bisa kita dapatkan ya. Baik dari ibu bertanya, bisa didapatkan informasi untuk mengumpulkan data itu. Ada lagi kalau mungkin anda, seperti mana Pak? Buku, ya. Berapa jumlah buku? Yang mana buku yang lebih banyak? Yang mana buku yang lebih sedikit? Yang ada di ruang kelas 3, ya. Contohnya ada apa? Buah kesukaan anak-anak. Mungkin anak-anak ada yang suka buah apel, ada yang suka buah jeruk, ya. Dan kita bisa membandingkan nantinya anak-anak yang suka buah apel berapa orang, yang suka buah jeruk berapa orang, ya. Sekarang urutkan data. Data bisa kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Mana yang terkecil, nak? Di 3. Lanjut. Yang mana? 7 atau 5? 5 baru tuh 7. Itu cara mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Sekarang, kalau ibu minta mengurutkan data yang terbesar ke yang terkecil, dari mana? Dari yang berapa? 3, 5, 7. Angka 7, 5, dan 3. Oke, itu mengurutkan data. Sekarang membandingkan data. Kita bisa melihat siapa yang banyak atau sedikit. Contohnya, Alek punya 12 pensil, Gali punya 9 pensil. Berarti Alek punya pensil lebih berapa? Lebih banyak dari Gali. Contohnya lagi, misalkan Papi mempunyai buah durian itu 10. Sementara siapa Salsa mempunyai buah durian itu ada 15. Yang lebih banyak Salsa. Karena Salsa mempunyai buah durian sebanyak 15. Sementara Papi itu ada 10 buah.
sebagai kilogram. Sementara berat badan Nadira itu adalah 24 kilogram. Jadi yang lebih kecil itu siapa sih? Yang lebih kecil. Reza 25, Nadira 24. Nadira yang lebih kecil beratnya ya. Sekarang coba perhatikan apa itu tabel. Tabel adalah tempat untuk menyusun data agar lebih rapi dan mudah dibaca. Itu dari penggunaan dari tabel itu sendiri. Seperti yang dicontohkan di awal pelajaran tadi kan, dari data yang didapatkan, informasi yang didapatkan dari sarapan pagi itu bisa kita masukkan ke dalam tabel ya, agar bisa dibaca. Oh, anak kelas 3 yang suka nasi goreng itu ada berapa orang, yang suka makan sate berapa orang, itu bisa kita baca melalui tabel. Itu gunanya agar mudah rapi dan mudah dibaca atau mudah dipahami nantinya ya. Terus itu tabel punya barisan kolom. Ini contohnya, contoh tabel ada baris yang ini kolom ke bawah ya. Nah, nanti kalau anak-anak juga membuat sebuah tabel, itu harus komponennya harus ada. Yang pertama itu ada baris, yang kedua itu ada kolom ya. Itu cara membuat tabel sederhana. Sekarang mari kita berlatih. Silakan anak-anak buat kelompok terlebih dahulu. Yang sudah ditentukan. Berbaris ya, jadi 3 kelompok. Anak-anak kita akan bekerja kelompok dalam menentukan data dengan menggunakan apa? Yang kemarin apa? Dadu? Bawa dadanya? Ya, buatan dadu ya. Buatan bagi kalian data beda, dadunya silakan dibuatkan ya. Buatkan. Ya. Nanti ada yang memang dadu, dan ada yang bisa ya. Coba perhatikan dulu itu petunjuk dari kegiatan kita dalam kerja kelompok. Yang pertama, 1, lempar dadu secara bergantian sebanyak 10 kali. Artinya anak-anak nanti bergantian lempar dan yang ada ya dari re bergantian sampai ke balik. Hitungan sebanyak 10 kali. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 kali. Ya, sampai tadi ya. Ya, kelompok lain juga seperti itu ya. Lempar dadu itu sebanyak 10 kali secara bergantian. Terus, yang kedua, setiap angka yang muncul akan mendapatkan snack sesuai angka tersebut. Ya, ibu gunakan permen kepada snack di sini ya. Nanti yang dapat itu mengambil sesuai angka ya. Terus, yang ketiga, catat hasil setiap lemparan. Nah, anak-anak kita mencatat hasil dari lemparan dadu. Yang keempat, kelompokkan hasilnya dan yang kelima sajikan dalam tabel. Bagaimana, sudah paham? Ya, kalau paham silakan anak-anak lakukan. Ya, boleh. Ada yang mencatat ya. Di sini di lembar kedua itu ada yang mencatat dari yang muncul. Ya, silakan. Itu boleh. Ya. Nggak sampai 10 ya. Lanjut. Ya, mau berdua. Ya, mau berdua. Sudah, tidak ada yang catat. Nggak boleh catat di sini. Bergantian, Nak? Iya, ada yang tadi yang berapa? Iya. 3, catat sama 2. Terus yang ketiga, siapa tadi? Sampai 10 ya, Mbak ya?
gambaran ya, dadu ya, ada gambar yang muncul ya. Nah, perhatikan dulu. Selesai? Sudah, belum? Sudah, dari ya? Tiga, dua, oke. Nah, perhatikan dulu tema bedanya. Coba perhatikan tema bedanya. Dari yang hasil pelemparan dadu, kita mendapatkan angka dadu yang muncul. Ada bervariasi, ada 3, 4, 6, 4. Terus di bagian B, nantinya anak-anak itu menyajikan data yang ada pada hasil lemparan itu ke dalam tabel. Coba silakan masukkan dan bekerja sama. Masukkan. Mata dadu 1 berapa? Ayo. Ya. Yang lagi sini. Yang bagian B. Nah, dari sini dimasukkan ke tabel B. Ayo. Ya, apa? Penyajian ya. Sini kan ada dadu. Nah, ada sini. Angka dadu. Kan dadu kita kan ada berapa? 1 sampai 6 kan? Nah, berarti 1 sampai 6. Yang muncul angka 1 ada berapa? 2, tuliskan lagi 2 jumlahnya. Terus selanjutnya. Oke. Ya, bagus dulu. Apa? Mata dadu. Mana dadunya? Tidak kan? Mata dadu. Ada. Tidak. 2 sampai 6 kan? 1, 2, 3, 4. Terusnya, siapa dulu terusnya? Jumlahnya ada 1 kosong berarti? Tidak ada. Lanjut, berapa? Apakah ada? Apakah ada satu yang muncul? Dari cuman tadi? Sekarang yang dua, coba kita perhatikan. Ada yang muncul, yang dua berapa? Berapa? 2. Sekarang buatkan dulu seperti mana? Terus. Ya, 2, 2, 3, 23. Selanjutnya, berapa jumlahnya? Ya, lanjut. Sampai ya. Ya, ya. Ya, sama ya. Baiklah Ibu Novita Haryani, kegiatan pembelajaran di kelas sudah kita laksanakan. Kalau tadi kita sudah melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan sekarang kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Nah, dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, yang akan saya tanyakan. Yang pertama adalah saya minta Ibu Novita Haryani untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang Ibu Novita hari ini laksanakan di kelas bagaimana. Silakan direfleksi. Pada kegiatan pembelajaran tadi sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat anak yang kurang aktif dalam berdiskusi kelompok. Jadi kegiatan pembelajaran Ibu kita rasa sudah berjalan cukup baik, namun ada beberapa kendala, yaitu ada anak yang tidak terlalu aktif pada saat diskusi kelompok. Oke. Selanjutnya, dari pengamatan yang Ibu kita laksanakan, dari pengamatan yang Ibu kita lakukan, kira-kira yang menyebabkan mereka tidak aktif dalam bekerja kelompok itu apa? Kemungkinan besar karena jarangnya saya menggunakan teknik kerja kelompok yang pertama ya. Kedua, mungkin media yang saya gunakan kurang menarik ya. Jadi anak kurang antusias ya. Jadi Ibu kita merasa ketidakantusiasan anak-anak dalam bekerja kelompok, mereka tidak terlalu bersemangat dalam belajar kelompok karena yang pertama metode tersebut Ibu kita jarang lakukan. Iya. Yang kedua, karena media yang Ibu kita gunakan, Ibu kita rasa itu kurang menarik. Oke, jadi itu ya Bu kita ya. Selanjutnya, apa rencana Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya, rencana tindak lanjut Ibu agar kekurangan-kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan dalam pembelajaran tadi itu bisa ditanggulangi ke depannya, bisa diperbaiki, pembelajaran bisa diperbaiki. Apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu kita lakukan? Kedepannya saya akan mencoba melakukan pembelajaran untuk disupport kembali ya pada pembelajaran selanjutnya. Kedua, Media yang digunakan ya mencari yang menarik ya, menggunakan media yang menarik. Terus itu pembimbingan pada saat mereka berisi kelompok mungkin lebih terarah lagi di kelompok ya. Oke.
Jadi rencana tindak lanjut yang akan Ibu kita sampaikan yang pertama itu melakukan pembelajaran kelompok itu lebih sering. Iya. Ya, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berkelompok itu lebih sering agar anak-anak bisa lebih terbiasa. Ya, kemudian mencari media yang lebih menarik agar anak-anak bisa lebih antusias, Iya. dan selanjutnya akan lebih memberikan instruksi. Iya. Instruksi pada saat anak-anak melaksanakan kegiatan belajar kelompok seperti itu. Baik, itu saja yang akan saya tanyakan pada kegiatan pasca advokasi hari ini. Semoga kedepannya Ibu kita bisa merealisasikan rencana-rencana tidak lanjut yang akan Ibu kita lanjutkan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Erika Gita, Guru PAI SDN 8 Tanjung Agung, yang kali ini akan melaksanakan percakapan pra-observasi kelas, yang akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas berapa Ibu? Kelas 3. Di kelas 3. Baik. Sebelum melaksanakan kegiatan observasi di kelas, kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi, yang mana tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal agar Ibu Erika Gita bisa lebih siap dalam melakukan pembelajaran di kelas, kemudian bisa lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak kita di kelas. Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan dari saya sebagai observer kepada Ibu Erika Gita yang akan diobservasi. Dan pertanyaan yang pertama adalah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Gita capai hari ini pada pembelajaran di kelas 3? Dalam pembelajaran untuk kelas 3 hari ini itu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian kalimat thayyibah, karena materi hari ini kalimat thayyibah. Menyebutkan arti kalimat subhanallah dan masya Allah, serta memberikan contoh penggunaan kalimat subhanallah dan masya Allah. Yang kedua tadi menyebutkan Yang keduanya menyebutkan arti kalimat subhanallah subhanallah dan masya Allah. dan masya Allah. Kemudian yang ketiga memberikan contoh. Contoh penggunaan. Ya, baik. Pada pembelajaran hari ini Ibu Gita ingin agar anak-anak yang pertama bisa menjelaskan pengertian dari kalimat thayyibah. Iya. Ya. Yang kedua, Ibu Erika Gita ingin anak-anak bisa menyebutkan arti kalimat kata dari subhanallah dan masya Allah. Serta yang ketiga, Ibu Erika Gita ingin anak-anak bisa memberikan contoh perbuatan, contoh sikap yang menunjukkan kapan kita harus menggunakan kalimat subhanallah yang tepat, kapan menggunakan kalimat masya Allah yang tepat. Oke. Nah, selain daripada itu, pada saat pembelajaran nanti Ibu Erika Gita ingin mengembangkan apa yang ingin Ibu Erika Gita kembangkan? Ranah politiknya, sifatnya apa, seperti itu. Pengetahuan, aspek pengetahuan juga. Iya. Dan keterampilannya juga. Sebenarnya keterampilan itu masuk ke ini nggak sih Bu, yang dia mempraktekkan. Boleh? Iya, itu juga yang mau diambil. Ya. Karena berpusat pada peserta didik kan. Iya. Jadi Ibu Erika Gita ingin anak-anak itu nantinya bisa mempraktekkan. Dia Mempraktekkan maksudnya mempraktekkan kapan dia harus menggunakan kata ya. subhanallah dan masya Allah ya. Kemudian area pengetahuannya Ibu Erika Gita ingin mengembangkan agar anak-anak itu bisa mengerti, kemudian bisa menempatkan kata-kata subhanallah dan masya Allah itu pada saat kapan. Ya. Karena Hmm. mereka sering tertukar. Iya, kapan masya Allah, Kapan masya Allah dan kapan subhanallah. Oke. Selanjutnya, nah untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin Ibu Erika Gita capai di kelas nanti pada saat pembelajaran, pada saat kegiatan observasi kita di kelas. Nah, strategi yang Ibu Erika Gita persiapkan apa saja? Kalau untuk strateginya bisa nanti akan saya lakukan cerita sedikit.
cerita. Ya, Menyajikan cerita ya. Iya. Terus permainan kata, nanti misal saya subhanallah itu sebenarnya anak-anak kalimatnya seperti ini untuk penggunaan ini permainan kata dan praktek langsung. Jadi untuk strategi yang Ibu kita siapkan agar area pengembangan dan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, yang pertama Ibu Erika kita akan menyajikan sebuah cerita. Ya, cerita pada awal pembelajaran tentunya ya. Kemudian Ibu Erika kita akan melakukan kegiatan permainan, permainan kata, tebak kata ya, yang tentunya akan membuat anak-anak menjadi lebih bergembira. Yang kita harapkan dari anak-anak yang bergembira bisa cepat mengerti ya. Kemudian yang ketiga, Ibu Erika kita akan meminta anak-anak untuk bisa praktek langsung. Oke. Nah, selanjutnya ya mungkin ini pertanyaan terakhir. Kira-kira tolak ukur seperti apakah anak-anak kelas 3 nanti Ibu Gita sudah anggap mengerti bahwa mereka sudah bisa membedakan yang mana pada saat kapan mengucapkan subhanallah dan pada saat kapan mereka bisa menggunakan Masya Allah dengan tepat. Jadi tolak ukurnya bagaimana Ibu Erika Gita itu untuk mengukur bahwa mereka itu sudah mengerti, sudah bisa seperti itu. Karena sebenarnya materi ini kan pernah saya sampaikan juga Bu ya. Kalau melihat saya bisa mengambil observasi tentang ini juga karena kemarin itu kan Bu mereka sudah mempelajari tapi masih sangat sulit membedakan penggunaan subhanallah dan masya Allah. Jadi yang mengerti itu baru 45-50%. Ya. Jadi untuk kali ini saya katakan berhasil nanti kalau mereka sudah bisa di 80% lebih banyak. Ya, kalau 80% dari anak-anak Ibu Gita nanti di kelas 3 sudah bisa membedakan, berarti itu sudah Ibu Erika Gita anggap berhasil. Iya, karena soal nanti untuk asesmen ada 5. Kalau anak sudah bisa menjawab 4 soal, satu anak berarti sudah karena sudah 80 nilai. 80. Iya. Oke, baik. Mungkin itu saja percakapan pra-observasi kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan ke kelas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan akan melaksanakan kegiatan observasi. Semoga kegiatan pembelajaran Ibu Erika Gita hari ini bisa terlaksana dengan baik, bisa terlaksana dengan tertib sehingga tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin kita capai itu bisa kita capai hari ini. Ya, terima kasih. Sekali lagi selamat untuk pembelajaran. Baik, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Ibu Gita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dengan anak-anak kelas 3. Nah, setelah ini selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi di kelas. Ya, adapun kegiatan ini adalah berupa percakapan pasca observasi. Pasca observasi kelas ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Gita terkait dengan pembelajaran hari ini, dan pertanyaan yang pertama adalah menurut Ibu Gita yang Ibu Gita rasakan, bagaimana sih pembelajaran Ibu Gita hari ini? Silakan Ibu Gita berefleksi. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya, hari ini belajarnya lebih hidup, anak-anak jadi lebih semangat, lebih antusias, juga lumayan sudah bisa membedakan kapan menggunakan kalimat subhanallah dan masya Allah. Jadi sepanjang yang Ibu Gita rasakan bahwa pembelajaran di kelas hari ini itu terlaksana dengan cukup baik. Anak-anak sudah terlihat antusias. Nah, kendala apa? Apa terdapat kendala pada saat pembelajaran tadi atau memang Ibu Gita sudah merasa ini sudah baik sempurna untuk saya? Kalau sempurna sepertinya belum, karena masih ada 1-2 orang anak yang masih sangat pasif, tidak ikut andil dalam saat menjawab pertanyaan ataupun interaksi dengan temannya sendiri, itu masih sangat Masih ada. Masih ada 1-2 orang. Iya. Jadi catatan Ibu Gita pada pembelajaran hari itu masih terdapat beberapa orang anak yang kurang responsif, masih kurang responsif dan kurang antusias seperti itu. Nah,
Ibu kita itu dirasa kenapa bisa kurang responsif dan antusias, atau karena sifat anaknya, atau terkendala dengan media, atau seperti apa menurut ibu kita? Kalau itu mungkin juga dari anaknya sendiri, karena sebelum melaksanakan ini juga pernah bertanya dengan teman sejawat juga, dengan teman-teman yang lain, kira-kira anak tersebut ternyata memang anaknya memang lebih pendiam. Tapi sebenarnya menjadi tantangan juga tersendiri untuk kita guru, bagaimana biar mereka lebih berinteraksi dengan Ya, kurang responsifnya anak itu tentu menjadi tantangan bagi kita, ya tersendiri bagi ibu kita, bagaimana nantinya anak itu bisa menjadi lebih responsif seperti itu kita ya. Oke, nah rencana ibu kita, tindak lanjut yang akan ibu kita laksanakan apa supaya anak-anak yang tadinya tidak responsif itu, yang ada beberapa orang itu bisa menjadi lebih responsif dan antusias? bisa juga nanti mungkin saya panggil anak